Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di kegiatan yang seperti biasa ya Bapak Ibu, kita lakukan setiap bulannya, yakni P2K2. Ada yang masih ingat apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, terima kasih ya Pak Suryadi ya. Nah, kegiatan ini di bulan-bulan sebelumnya kita sudah pelajari tentang modul 1, modul 2, tentang cara mengasuh anak, cara bermain anak dan mendidik anak kita sudah pelajari. Nah, modul 2 kemarin kita belajar tentang cara memanage keuangan. Pada modul 3 ini Bapak Ibu akan belajar tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, pada pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu berdiri ya. Oke, Pak Suryadi mohon berdiri. Oke, dia 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera jekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci wik-wik. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melakukan seperti itu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bosan untuk kegiatan P2K2 nanti. Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih lanjut, nah kegiatan hari ini pastinya kita punya tujuan ya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu mampu memahami pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas. Artinya kita akan belajar tentang gizi, kita akan belajar tentang kesehatan ibu hamil, dan kita akan belajar tentang pasca melahirkan. Nah, dalam untuk modul 3 ini khusus untuk sesi pertama Bapak Ibu ya, kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya 1000 hari pertama bagi kehidupan. Yang berikut memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Yang berikut memahami layanan kesehatan selama kehamilan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi baru Bapak Ibu. Yang berikut memahami layanan kesehatan pasca kehamilan seperti saya katakan sebelumnya. Yang berikut memahami bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai atau yang Bapak Ibu kenal dengan BPNT untuk perbaikan gizi baik bagi ibu hamil maupun balita. Kemudian terakhir adalah memahami jaminan kesehatan nasional atau JKN dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kita kenal dengan KIS ya Bapak Ibu, yang kartunya warna hijau. Nah, pertemuan ini kita kan tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Selama pembelajaran ini kita akan topik utama yang akan kita pelajari yakni tentang layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan ya bagi ibu hamil. Kemudian kebutuhan gizi ibu hamil. Apakah ibu hamil itu membutuhkan gizi? Nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Ibu-ibu, kira-kira sebagai orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak punya harapan-harapan kan kepada anak-anak? Kira-kira Pak Suryadi harapan untuk anaknya seperti apa Pak? Jadi sukses. Jadi sukses ya. Pak Rolis? Pengen? Oke, anaknya menjadi cerdas. Terima kasih ya. Mari kita berikan aplaus ya. Oke. Jadi setiap orang tua itu menginginkan anaknya menjadi sukses. Seperti kata Pak Rolis, menjadi cerdas. Nah, jika ingin menjadi sukses, jika ingin menjadi cerdas, otomatis kita harus memenuhi kebutuhan gizi agar harapan dan keinginan Bapak Ibu itu akan tercapai Bapak Ibu. Nah, setiap orang tua
pasti ingin anak itu tumbuh menjadi anak sehat, tinggi, dan cerdas. Itu pasti ya, semua orang tua dimanapun, termasuk saya, termasuk bapak dan ibu. Nah, untuk dapat tercapai, jika orang tua memberikan perhatian sejak dari dalam kandungan sampai ibu melahirkan. Nah, pada kegiatan ini saya akan memutarkan film buat ibu-ibu, kemudian bisa juga ada flip chart dan kita akan bisa belajar di situ. Nah, saya tayangkan filmnya ibu-ibu, saya putarkan film dan tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan diskusi setelah ini. Oke, saya putarkan filmnya Bapak Ibu, kita mulai. Nah, dalam pemutaran film ini saya akan memutarkan video tentang pentingnya 1000 hari pertama bagi kehidupan. Apa sih 1000 hari pertama bagi kehidupan? Yuk kita tonton Bapak Ibu. Oke, sudah kan Bapak Ibu, sudah dilihat? Ya. Sudah. Kira-kira dari film tadi apa yang bisa disimpulkan Bapak Ibu? Atau kalimat atau kata apa yang Bapak Ibu ingat selama film tadi? Oke, terima kasih. Jadi di video tadi adalah Bapak Ibu bisa lihat membahas tentang kekurangan gizi bagi anak. Nah, kita bisa lihat dampak daripada kekurangan gizi. Dampak daripada kekurangan gizi itu dapat kita perhatikan pada flip chart 101.1. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dampak kekurangan gizi. Bagi keluarga, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Jadi sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi ketika ibu hamil ini dia kurang fit, dia kurang sehat, atau makanannya kurang bergizi, maka dia akan berdampak kepada bayi nanti, bayi yang akan dilahirkan. Nah, ketika bayi, dia akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Karena apa? Dari lahir dia sudah tidak diperhatikan, sehingga berdampak pada saat dia pada masa bayi. Nah, setelah dia tumbuh menjadi anak-anak, dia akan mengalami apa Bapak Ibu? Gangguan pertumbuhan anak pendek, atau yang kita dengar sekarang itu stunting. Kemudian tinggi badan anak di bawah standar. Nah, ketika remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah pasti rendah, sehingga akan berdampak pada apa? Pada cita-cita Bapak Ibu tadi yang di awal, yang Bapak Ibu sampaikan bahwa ingin anaknya sukses, ingin anaknya jadi dokter, polisi, dan lain sebagainya. Ini akan berdampak. Kemudian ketika dewasa nanti, gangguan kesehatan dan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Jadi sudah komplit ya Bapak Ibu. Dia akan ini seperti roda Bapak Ibu ya. Dia akan berputar dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dia akan dewasa. Nah, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh anak akan jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan ya bahwa saya berharap tidak ada satupun KPM saya yang mempunyai anak-anak yang dalam keadaan stunting atau gizi buruk atau gizi kurang, karena kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah sangat luar biasa membantu Bapak Ibu dalam hal perekonomian. Nah, bantuan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lihat flip chart 1.2. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Pentingnya 1000 hari pertama bagi kehidupan manusia. Nah, saya sebelum itu akan menyampaikan tadi kan pemutaran film tadi toh. Bapak Ibu sudah lihat pemutaran film. Nah, kira-kira untuk 1000 hari pertama itu apa yang Bapak Ibu bisa lihat? Nah, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan. Ya. Kemudian kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun.
Masa ini adalah masa yang sangat rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan ibu dan anak di masa ini akan berpengaruh pada masa depan di kemudian hari. Nah, 1000 hari pertama ini di sini Bapak Ibu ya, di masa kehamilan, di masa kelahiran dan nifas, bayi hingga mencapai umur 2 tahun. Nah, ini sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi untuk bapak-bapak ya, tolong diperhatikan ya, bagi ibu-ibu, bagi istri-istri yang sedang mengandung, tolong perhatian bapak-bapak sangat menentukan juga pertumbuhan janin. Walaupun yang hamil ibu-ibunya ya, tapi perhatian bapak sangat menentukan karena pada masa kehamilan. Nah, kalau ibunya sehat, janinnya sehat, maka kita semua tidak akan ini. Ini dampaknya Bapak Ibu, tidak akan berdampak pada pertumbuhan. Nah, contoh anak normal itu dia akan berat badannya sesuai umurnya, sesuai tingginya. Anak yang wasting atau kurus, kemudian anak yang stunting tadi, tinggi badan tidak sesuai umur Bapak Ibu ya. Kemudian ada anak yang gizi kurang, berat tidak sesuai umur juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa belajar juga, kan tadi saya sudah bagikan, sudah disampaikan juga bahwa buku pintar itu Bapak Ibu jangan pas sampai di rumah ditaruh di atas lemari jadi mainan, nanti bulan depannya lagi baru diambil. Tolong Bapak Ibu, kita banyak belajar ya. Luar biasa, pemerintah sekarang sudah memberikan Bapak Ibu dalam bentuk bantuan dalam bentuk materi, finansial. Sekarang pemerintah pun memberikan Bapak Ibu dalam bentuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu dalam mengasuh anak, ilmu dalam manajemen keuangan, dan ilmu pentingnya gizi bagi ibu hamil, sehingga bapak-bapaknya bisa memperhatikan istrinya ya. Jadi mohon untuk bapak-bapak bisa saling membantu istri di rumah. Kemudian pentingnya gizi dan ibu hamil. Nah, untuk itu dalam langkah ini kita akan berbagi kelompok ya, ada kelompok sehat, ada kelompok tinggi, dan ada kelompok cerdas. Nanti setiap masing-masing orang ini berhitung 1 sampai 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kita berkelompok. Yang nomor 1 saya kelompok menjadi kelompok sehat. Yang kelompok yang nomor 2 yang menyebut nomor 2 maka itu kelompok tinggi. Nah, kemudian yang nomor 3 itu menjadi kelompok cerdas. Nanti mungkin yang lansia dampingan saya bisa menyesuaikan ya ibu-ibu ya. Jangan kasih satu kelompok yang oma-oma semua. Tolong dibagi rata supaya kita bisa sama-sama belajar. Demikian, setelah bagi kelompok nanti kita akan belajar lagi ya Bapak Ibu. Insya Allah minggu depan kita akan belajar menyambung materi kita. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu tolong diperhatikan materi kita pada hari ini tentang dampak dan kekurangan gizi bagi ibu hamil dan anak, dan itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kooperatif dengan saya sebagai pendamping, insya Allah saya bisa mendampingi Bapak Ibu, dan kita akan sama-sama melihat perkembangan dari ibu hamil, di masa nifas, di masa melahirkan, di masa tumbuh kembang anak. Karena juga sekali informasi Bapak Ibu ya, ada masa yang namanya golden age, di mana masa pertumbuhan anak yang otaknya itu ketika terjadi sesuatu pada dirinya dia akan mengingat, dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi. Masih semangat? Semangat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Berikan tepuk tangan bahagia untuk kita semua. Oke, berdiri Bapak Ibu. Ya, saya mohon Bapak Ibu kita nyanyikan lagi tadi ya. Oke. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera jekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci wik-wik. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai.
Jadi terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu, dan saya mohonkan pelan-pelan kita rubah pola pikir kita rubah kebiasaan kita Bapak Ibu ya. Dan saya berharap KPM saya tidak ada yang mempunyai anak yang stunting atau gizi buruk atau gizi kurang ya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, mohon hubungi saya. Saya siap membantu Bapak Ibu, karena itu pun menjadi tugas saya sebagai pendamping untuk mendampingi Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Nunul qalmi wa maisrun wallahu musta'an wala manita balda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.